Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama Petilanto Masa Anugrah. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon LK3 umum K3 listrik part 3. Nah, di video kali ini nanti kita akan lihat ada 7 materinya Bapak Ibu. Yang pertama teori listrik, yang kedua dasar hukum K3 listrik, yang ketiga persyaratan K3 listrik di tempat kerja, yang keempat bahaya listrik, yang kelima sistem proteksi bahaya listrik, yang keenam penyalur petir, dan yang ketujuh eskalator dan elevator. Simak video ini sampai habis ya, semoga video kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nomor 35. Prinsip kerja instalasi proteksi petir atau lightning protection sistem Franklin adalah A. Menolak bahaya sambaran petir secara langsung. B. Menolak bahaya sambaran petir secara tidak langsung. C. Mengundang, menerima, dan menyalurkan sambaran petir secara langsung. Dan D. Menerima dan menyamakan potensi tegangan petir. Jawabannya adalah C. Penangkal petir flash Franklin adalah alat penerima sambaran petir dengan sistem kerja mengumpulkan energi awan di saat ada awan energi melintas di area perlindungan, kemudian menjemput kilatan petir dengan mengeluarkan lidah api penuntun ke udara atau streamer, menangkap, menerima, dan menyalurkan ke bumi. Nomor 36. Insulasi pada kabel berfungsi untuk A. Menjadikan kabel terlihat bagus. B. Membedakan kabel dengan kabel lainnya. C. Melindungi orang dari sengatan listrik. D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah C. PUIL 2011 A.1 Insulasi dasar bagian aktif. Catatan: insulasi dimaksudkan untuk mencegah sentuh dengan bagian aktif. Bagian aktif harus tertutup seluruhnya dengan insulasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya. Untuk perlengkapan, insulasi harus memenuhi standar relevan untuk perlengkapan listrik. Nomor 37. Pemasangan pemutus sirkuit atau circuit breaker atau fuse diperlukan untuk mengurangi resiko bahaya listrik karena A. Apabila terjadi kelebihan beban pada sirkuit, bagian internal dari fuse akan meleleh. B. Circuit breaker dan fuse memutuskan aliran listrik pada sirkuit bila terjadi kelebihan beban. C. Makin besar ukuran circuit breaker atau fuse, maka semakin aman instalasi tersebut dari kelebihan beban. D, A, dan B benar. Jawaban B. PUIL 2011 2.2.7.22 Gawe untuk proteksi terhadap arus beban lebih dan arus hubung pendek harus sanggup memutuskan setiap arus lebih sampai dengan arus hubung pendek prospektif pada titik tempat gawe proteksi dipasang. Gawe harus dari jenis berikut. A. Sekring tertutup yang memenuhi standar. B. Pemutus sirkuit mini atau MCB yang memenuhi standar. C. Pemutus sirkuit dalam kotak tercetak yang memenuhi standar. D. Pemutus sirkuit yang memenuhi standar. E. Gawe lain yang diizinkan yang mempunyai karakteristik yang sama dengan gawe di atas, asalkan tidak dari jenis yang dapat menutup kembali secara otomatis. Nomor 38. Sistem pengaturan otomatis interkoneksi lift dengan fire alarm adalah A. Detektor bekerja, lift langsung turun dan membuka lantai dasar. B. Detektor bekerja, lift terhenti dan membuka di lantai terdekat. C. Detektor bekerja, suplai daya listrik otomatis terputus. D. Lift otomatis turun dan membuka lantai dasar setelah general alarm diaktifkan. Jawabannya adalah A. Berdasarkan pasal 31 Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator bahwa 1. Bangunan yang memiliki instalasi proteksi alarm kebakaran otomatik, maka instalasi alarm harus dihubungkan dengan instalasi listrik elevator. 2. Pada kondisi terjadi kebakaran, kereta elevator harus dapat beroperasi secara otomatis menuju ke lantai evakuasi dan tidak melayani panggilan.
Nomor 39. Jenis alat pemadam api ringan atau APAR yang cocok disediakan dalam ruang mesin lift adalah A. CO2, B. Serbuk kimia kering, C. Busa, D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah B. Berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator, pasal 9 ayat 2 huruf H bahwa penyediaan alat pemadam api ringan jenis kering dengan kapasitas paling sedikit 5 kg ditempatkan dekat pintu elevator paling atas. Nomor 40. Pengawasan K3 lift dilakukan oleh A. Pengawas pembangunan kota, B. Pengawas ketenagakerjaan spesialis, C. Inspektur ketenagalistrikan, D. A, B, dan C semua benar. Jawabannya adalah B. Berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator pasal 85 bahwa pengawasan pelaksanaan K3 elevator dan eskalator dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, elevator, dan eskalator. Nomor 41. Pelaksanaan perawatan lift yang baik harus merupakan suatu keharusan karena A. Untuk menjaga keamanan penumpang dan menjaga agar lift siap operasi setiap saat dengan baik dan aman. B. Agar lift kelihatan bersih dan mentereng. C. Untuk memperpanjang umur pakai lift tersebut. D. Sedang menjadi mode di bidang pengoperasian lift. Jawabannya adalah A. Berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator pasal 6 ayat 3 bahwa syarat pemakaian elevator atau eskalator sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi A. Penyediaan prosedur pemakaian yang aman, B. Pemakaian yang sesuai dengan jenis dan kapasitas, dan C. Pemeliharaan untuk memastikan bagian dan perlengkapan elevator atau eskalator tetap berfungsi dengan aman. Nomor 42. Pada saat terjadi kebakaran, jika ada lift untuk pemadam kebakaran atau fireman lift, maka A. Semua orang boleh menggunakan lift tersebut, B. Penanggung jawab operasi lift dan orang pemadam, C. Hanya personil pemadam kebakaran boleh menggunakan lift untuk penyelamatan penumpang, D. Siapapun tidak boleh menggunakan lift. Jawabannya adalah C. Berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator pasal 32 ayat 3 huruf B bahwa elevator penanggulangan kebakaran hanya dapat dioperasikan petugas pemadam kebakaran dengan pengoperasian khusus secara manual dalam kereta dan dapat berhenti di setiap lantai. Nomor 43. Safety device atau safety block adalah A. Alat pengaman yang dipasang pada pit, B. Alat pengaman yang dipasang pada kedua sisi bawah kereta, C. Alat pengaman untuk mencegah kereta jatuh pada saat kereta mencapai kecepatan lebih ke arah bawah, dan D. Alat pengaman untuk mencegah kereta jatuh pada saat siwi atau bobot seimbang mencapai kecepatan lebih ke arah atas. Jawabannya C. Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator pasal 1 ayat 9 berbunyi, rem pengaman kereta atau safety device adalah peralatan mekanik yang ditempatkan pada bagian bawah atau bagian atas dari kereta bekerja untuk menghentikan elevator apabila terjadi kecepatan lebih dengan cara menjepit pada rel pemandu. Nomor 44. Jenis peredam atau penyangga pada lift yang ditempatkan pada lekuk dasar atau pit ditentukan oleh A. Kehendak perencana, B. Suhu ruang luncur yang tidak berguna, C. Tempat membuang sampah, D. Disesuaikan dengan kecepatan lift. Jawaban D.
sesuai dengan Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator pasal 29 ayat 3 sampai dengan 5 berbunyi, peredam atau penyangga terdiri dari jenis masif, kenyal, pegas, dan hidrolik. Jenis peredam atau penyangga penggunaannya disesuaikan kecepatan kereta dan bobot imbang. Selanjutnya, peredam untuk elevator dengan kecepatan paling sedikit 90 meter per menit harus dilengkapi dengan saklar pengaman. Nomor 45. Jenis-jenis sistem pembumian meliputi A. Sistem TN, B. Sistem TT, C. Sistem IT, D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Sistem TN adalah sistem yang mempunyai titik netral yang dibumikan langsung dan BKT instalasi dihubungkan ke titik tersebut oleh penghantar proteksi. Sistem TT adalah sistem yang mempunyai titik netral yang dibumikan langsung dan BKT instalasi dihubungkan ke elektrode bumi yang secara jaringan listrik terpisah dari elektrode bumi sistem tenaga listrik. Sistem IT adalah sistem yang semua bagian aktifnya tidak dibumikan atau titik netral dihubungkan ke bumi melalui impedans. BKT instalasi dibumikan secara independen atau kolektif atau ke pembumian sistem. Nomor 46. Gawai proteksi harus disediakan agar secara otomatis memisahkan penghantar aktif dari sirkuit dalam peristiwa A. Arus beban lebih, B. Arus hubung pendek, C. Arus bocor ke bumi, dan D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Sesuai dengan PUIL 2011 2.2.72.21 umum, gawai proteksi harus disediakan agar secara otomatis memisahkan konduktor aktif dari sirkuit dalam peristiwa A. Arus beban lebih, B. Arus hubung pendek, atau C. Arus bocor ke bumi. Nomor 47. Peralatan yang harus berfungsi pada kereta elevator, terutama jika listrik mati adalah A. Lampu darat harus berfungsi, B. Intercom harus berfungsi, C. Jawaban A dan B salah, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Peralatan kereta elevator yaitu lampu darurat dan intercom dalam keadaan darurat listrik mati harus dapat berfungsi dengan menggunakan sumber tenaga cadangan. Hal ini sesuai Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator pada pasal 20 ayat 1 berbunyi, elevator dilengkapi dengan peralatan tanda bahaya, alarm bell dengan sumber tenaga cadangan, dan intercom yang dipasang pada lantai tertentu dan dapat dioperasikan dari dalam kereta. Dan ayat 2 huruf B, penerangan darurat paling sedikit 5 lux selama 30 menit. Nomor 48. Jika terjadi kebakaran dan lift dilengkapi dengan sensor kebakaran agar turun otomatis, maka A. Lift yang beroperasi normal tetap boleh digunakan. B. Lift hanya boleh digunakan oleh penanggung jawab operasi lift. C. Hanya satu lift boleh digunakan oleh penghuni gedung. D. Bagaimanapun lift tidak boleh digunakan pada waktu terjadi kebakaran. Jawaban adalah D. Berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 elevator dan eskalator pada pasal 31 ayat 2 berbunyi, pada kondisi terjadi kebakaran, kereta elevator harus dapat beroperasi secara otomatis menuju ke lantai evakuasi dan tidak melayani panggilan. Nomor 49. Berikut ini sistem kabel untuk instalasi khusus yang tepat adalah A. Kabel yang berselubung logam, termoplastik, atau elastomerik, termasuk kabel berinsulasi mineral, dapat digunakan untuk perkawatan yang permanen. B. Kabel yang berselubung 1, 2, atau 3, termasuk kabel berinsulasi 4,
dapat digunakan untuk perawatan yang permanen. C. Kabel yang berselubung sementara, semi permanen atau permanen, termasuk kabel tak berinsulasi, dapat digunakan untuk perawatan yang permanen. D. Kabel yang tak berselubung logam, termoplastik atau elastomerik, termasuk kabel tak berinsulasi mineral, dapat digunakan untuk perawatan yang permanen. Jawabannya adalah A. Sistem kabel untuk instalasi khusus sesuai PUL 2011 8.5.10.1 adalah kabel yang berselubung logam, termoplastik atau elastomeric, termasuk kabel berinsulasi mineral, dapat digunakan untuk perawatan yang permanen. Nomor 50. Berikut ini alur dari sistem kelistrikan yang tepat adalah A. Pembangkitan, transmisi, distribusi, pemanfaatan. B. Pembangkitan, distribusi, transmisi, pemanfaatan. C. Transmisi, pembangkitan, distribusi, pemanfaatan. Dan D. Semua jawaban salah. Jawaban adalah A. Berdasarkan Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja pada pasal 4 ayat 2, persyaratan K3 dilaksanakan pada kegiatan A. Pembangkitan listrik, B. Transmisi listrik, C. Distribusi listrik, dan D. Pemanfaatan listrik yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak-balik atau 120 volt arus searah. Baik, demikianlah pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum bagian kelistrikan part 3. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini terkait pembahasan soal-soal dapat berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sampai ketemu.